Hari ini saya akan bicara tentang sesuatu hal, saya ingin berbagi mengenai sesuatu hal yang praktis, yang kita sendiri, banyak di antara kita yang akan menghadapi hal seperti ini, gitu ya. Terlepas dari masalah kita melayani di kelompok besar, ataupun dalam satu pertemuan yang kecil, gitu ya. Kita akan berhadapan dengan situasi seperti ini, gitu ya. Sebelumnya kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan, di dalam, amanat agung yang Yesus berikan bagi kita semua di Markus 16 ayat 15. Oke. Siapa bisa bacain? Siapa? Cici boleh? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iya, di Matius Yesus katakan bahwa pergilah, ajarkan, jadikan segala bangsa muridku, baptiskan mereka. Tapi yang di Markus, di sana Yesus mengajarkan untuk pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi memberitakan Injil itu adalah tugas kita, memberitakan firman Tuhan itu adalah tugas kita yang Yesus berikan sebagai bentuk satu amanat agung, gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa kita semua satu saat, lambat atau cepat, entah mungkin kita sekarang sudah berpengalaman dalam memberitakan firman Tuhan, atau Cici seperti masih mencoba-coba beberapa praktis yang sederhana, nggak masalah. Tapi pada dasarnya kita semua akan berhadapan pada situasi bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, gitu. Terlepas dari itu pada kelompok besar atau kelompok kecil, entah personal atau dalam satu pertemuan resmi, intinya adalah kita akan memberitakan firman Tuhan, gitu. Dan itu menjadi satu amanat agung yang Yesus berikan. Dan pada kesempatan ini kita ingin melihat sama-sama tentang apa sih yang harus kita lakukan untuk memberitakan firman Tuhan. Tentunya ini lebih banyak ke hal-hal praktis yang kita bisa terapkan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mempersiapkan apa yang harus kita sampaikan, gitu ya. Jadi di sini saya kasih judul tentang bagaimana sih cara kita mempersiapkan khotbah. Saya tidak mengartikan kata memberitakan firman Tuhan karena khotbah biasanya lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipahami secara umum kata-kata khotbah itu. Jadi sekarang apa sih yang kita lakukan untuk mempersiapkan khotbah? Itu apa sih persiapan-persiapan yang harus kita lakukan? Tadi kita udah bilang, ini bisa dalam kelompok besar, bisa dalam kelompok kecil, bisa dalam bentuk pribadi, bisa dalam bentuk golongan yang dewasa, bisa juga kepada anak-anak, gitu ya. Pada dasarnya kita akan melakukan ini semua. Oke. Yang pertama adalah, tentunya pertama kita bicara dulu sebagai latar belakangnya. Kenapa kita harus melakukan ini? Yang pertama adalah karena memang tadi dalam firman Tuhan dikatakan kita harus memberitakan firman Tuhan. Gitu. Suka atau tidak suka siapapun kita, dengan keadaan kita seperti apapun, lambat atau cepat kita akan berhadapan dengan kondisi bahwa kita harus memberitakan firman Tuhan. Itu kewajiban kita, gitu. Dan tadi kata firman Tuhan, Yesus mengatakan supaya pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, gitu ya. Jadi latar belakang kenapa kita harus berbicara soal ini adalah karena kita semua perlu memberitakan firman Tuhan, gitu ya. Lanjutannya adalah, alasan yang kedua adalah, ini yang penting, tidak ada suatu bentuk khotbah yang bagus atau buruk, gitu ya. Apapun firman Tuhan yang kita sampaikan, materi apapun yang kita sampaikan, pada dasarnya tidak ada satu standar khusus bahwa oh ini khotbah yang bagus, ini khotbah yang jelek. Pada dasarnya tidak ada, gitu ya. Terus dibilang di sana, tiap-tiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada satu metode standar yang baku. Oh, kalau mau bawa firman Tuhan tuh harus ini dulu, baru ini. Tidak. Setiap orang punya gaya sendiri-sendiri. Itu dulu yang kita harus perhatikan, gitu ya. Dan tidak ada firman Tuhan yang bagus atau yang jelek. Tetapi yang ada adalah firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab atau tidak, gitu. Dan yang kedua adalah apakah firman Tuhan yang disampaikan itu dipersiapkan atau tidak, gitu. Jadi yang menjadi latar belakang kenapa kita perlu mempersiapkan firman Tuhan, karena firman Tuhan harus kita persiapkan, dan apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Tidak ada khotbah yang baik, tidak ada yang bagus atau yang jelek. Semua khotbah itu bagus apabila disampaikan sesuai dengan firman Tuhan dan dipersiapkan. Intinya begitu. Tiap-tiap orang punya gaya penyampaian, punya gaya sendiri-sendiri, dan itu menjadi sesuatu hal yang tidak ada masalah. Itu, tetapi yang penting adalah bagaimana firman Tuhan dipersiapkan dengan baik dan disampaikan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Itu yang terpenting, gitu. Dan itu menjadi kewajiban kita sama-sama untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini alasannya, gitu ya. Ini latar belakangnya kenapa kita perlu bicara ini. Oke. Nah, sekarang apa sih yang harus kita persiapkan? Tadi saya sudah bilang bahwa tidak ada yang bagus atau buruk, tetapi yang perlu ada di persiapan. Sekarang bagaimana cara mempersiapkannya? Ada dua yang harus kita persiapkan pada saat kita menyampaikan firman Tuhan. Tadi entah dalam kelompok yang resmi, atau dalam satu kelompok yang besar, entah dalam pertemuan yang tidak formal maupun yang formal. Kita tetap harus mempersiapkan. Ada dua yang kita harus persiapkan. Yang pertama adalah mengenai topik dan tema dari firman Tuhan itu. Dan yang kedua adalah membuat kerangkanya. Kita membuat
intisari poin-poin yang hendak kita sampaikan. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema dari sebuah firman Tuhan atau khotbah yang sedang kita sampaikan. Gitu ya. Pertama adalah kita harus menentukan topik atau tema firman Tuhan. Nah, ada beberapa cara kita mendapatkan topik atau tema firman Tuhan. Pertama adalah tentunya pada saat kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, tahu-tahu Allah mengungkapkan sesuatu pada saat kita membaca firman Tuhan, sehingga itu bisa menjadi tema atau topik yang perlu kita sampaikan. Itu yang pertama. Gitu ya. Yang kedua, kita bisa melihat, pada saat saya melayani kelompok A, saya melihat bahwa dia sedang menghadapi satu masalah tertentu, sehingga kita bisa memilih tema dari keadaan yang di pendengar tadi. Gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga bisa juga karena kita berada pada satu sistem, udah ada tema yang disiapkan. Sehingga kita akan memilih itu. Gitu ya. Tiga-tiganya tidak ada masalah. Itu kemungkinan topik atau tema yang harus disampaikan. Kita bisa dari kita dapat sendiri. Kalau misalnya seperti misalnya dari YouTube, biasanya orang memperhatikan apa yang dia dapat sendiri. Gitu ya. Tapi kalau kita mengembalakan satu jemaat atau satu kelompok sel seperti ini, mungkin kita lihat kebutuhan mereka apa. Gitu ya. Atau ada satu orang yang diundang ke gereja lain, biasanya mungkin dikasih topik, sampaikan tentang ini. Gitu ya. Kenapa kita perlu tema? Karena tema atau topik ini yang membuat bahwa firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi lebih fokus. Firman Tuhan dalam Alkitab, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, itu ada ribuan topik. Gitu. Dan kita tidak bisa membiarkan kita ngomong semua hal. Gitu loh. Sehingga kita harus menentukan satu tema topik tertentu supaya firman Tuhan yang disampaikan bisa lebih terfokus dan terperinci. Itu alasannya kita perlu menemukan tema atau topik. Ya, penentuannya tadi bisa dari pembacaan pribadi, bisa juga dari keadaan pendengar yang kita mau sampaikan, bisa juga dari yang sudah aturannya diberikan, gitu ya. Dan itu tujuannya adalah supaya pemberitaan menjadi lebih fokus, supaya pendengar tahu apa yang sedang dibicarakan. Dan supaya kita sendiri ya sebagai pembicara bisa lebih konsentrasi ke topik yang bersangkutan. Oke, itu alasannya. Sekarang yang kedua mengenai membuat kerangkanya. Oke, bagaimana sih sebenarnya kita membuat sebuah kerangka khotbah? Kenapa kita perlu membuat kerangka khotbah? Secara umum kerangka khotbah itu sebenarnya cuma dibagi menjadi 3 bagian besar. Gitu ya. Sekali lagi ini hanya versi dari saya sendiri. Jadi ini bukan satu acuan baku yang kita harus ikutin persis sama ya. Tadi di awal udah dibilang bahwa tiap-tiap orang punya cara, punya gaya sendiri-sendiri. Dan tidak ada khotbah yang baik atau yang jelek. Yang ada sesuai firman Tuhan atau tidak, atau dipersiapkan atau tidak. Yang ada cuma itu aja. Ya. Dan ini sekedar panduan secara umum apa yang harus kita persiapkan untuk membuat satu kerangka khotbah. Yang pertama adalah tentunya latar belakang atau pendahuluan kenapa kita mengambil topik itu. Tujuannya apa? Supaya pada saat kita mau menyampaikan, pendengar dibawa mengarah pada inti topik yang sedang kita bicarakan. Kita tuntun mereka dari pemikiran yang mereka sebelumnya menjadi apa yang hendak kita sampaikan. Gitu ya. Itu tujuan ada pendahuluan atau latar belakang. Di sana juga bisa alasan kenapa kita mengambil topik ini. Oh, saya mengambil topik tentang puji-pujian. Kenapa? Karena puji-pujian bisa mengundang hadirat Allah, misalnya begitu. Gitu ya. Karena kalau hadirat Allah ada, maka di sana terjadi kesembuhan, di sana terjadi mukjizat, di sana orang dikuatkan, sehingga perlu ada puji-pujian. Jadi saya mengambil topik tentang puji-pujian, misalnya begitu. Gitu ya. Dan juga latar belakang atau pendahuluan ini bisa juga menjadi sebuah tinjauan sejarah dari ayat yang kita ambil. Gitu ya. Itu menjadi pendahuluannya. Jadi pada saat kita menyampaikan satu firman Tuhan, ceritakan dulu latar belakangnya, kenapa ada ayat ini. Itu peristiwanya apa sehingga ayat ini ada di sana, sehingga orang tahu bahwa konteksnya berhubungan dengan hal apa. Itu yang pertama pada saat kita mempersiapkan kerangka khotbah. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua adalah tentang isi dari khotbah itu sendiri. Ya, setelah kita jelaskan kenapa saya menjelaskan tentang puji-pujian, karena puji-pujian bisa mengundang hadirat Allah. Nah, baru kita jelaskan tentang puji-pujian itu misalnya gitu ya. Itu isinya. Isi khotbah kita bisa isi dengan penjelasan dari alasan tadi, ayat-ayat pendukung, dan tentunya adalah kesaksian atau ilustrasi. Itu semua memperkaya isi dari khotbah. Gitu ya. Jadi pertama tentukan topiknya, setelah tentukan topiknya bagi menjadi 3 bagian. Latar belakangnya apa? Apa alasannya kita memilih topik itu? Kenapa topik ini penting untuk kita perhatikan? Dan yang kedua, bagaimana kita membuat isinya adalah kita mulai jelaskan dengan ayat-ayat, kita mulai jelaskan dengan penjelasan-penjelasan, dan tentunya adalah ilustrasi atau kesaksian yang kalau ada.
gitu ya. Dan terakhir sebenarnya adalah penutup atau kesimpulan. Ini yang berguna sebagai satu penerapan yang orang bisa bawa sehari-hari. Jadi setelah dia mendengar khotbah, pulang dia bisa membawa sesuatu yang dia bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Jadi secara umum cuman itu aja. Sebenarnya itu tidak sulit. Sebenarnya itu sesuatu hal yang praktikal, sesuatu hal yang mudah. Kita persiapan topiknya apa, setelah itu kita bagi dua, kita bagi menjadi isinya, latar belakangnya apa, isinya apa, dan kesimpulannya apa untuk mereka bawa pulang. Jelas ya? Jadi itu mengenai bagian yang kedua, yaitu mempersiapkan kerangka khotbah. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari semua yang kita sampaikan, intinya dalam setiap pemberitaan firman Tuhan itu harus ada 4 unsur ini. Yang pertama adalah pengajaran. Pengajaran ini doktrin, satu konsep tertentu, gitu ya. Itu kita perlu sampaikan. Supaya apa? Supaya pada saat orang mendengar, mereka memahami arti kitab suci. Perlu ada pengajaran di sana. Terus yang kedua adalah di sana perlu adanya penjelasan suatu doktrin, suatu prinsip tertentu dalam firman Tuhan, itu harus dapat penjelasan. Perlu ada ayat-ayat pendukungnya, gitu. Terus yang ketiga di sana harus ada peneguhan. Peneguhan di sini bisa bicara ayat pendukung yang lain, bisa juga bicara soal satu kesaksian tertentu, gitu ya. Dan terakhir tentunya ada penerapannya. Ya, jadi sebenarnya ini relatif tidak terlalu sulit. Ini adalah pada saat kita mempersiapkan firman Tuhan, maka pertama kita harus tahu bahwa kita berkewajiban. Anda dan saya, Cici, Mama, semuanya kita berkewajiban. Hamba Tuhan yang udah senior seperti Pak Jimmy, kita semua apalagi berkewajiban memberitakan firman Tuhan, entah dalam pertemuan resmi ataupun dalam sehari-hari seperti ini, gitu ya. Dan kenapa kita perlu mempersiapkan firman Tuhan? Karena itulah amanat agung Yesus berikan. Dan firman Tuhan yang kita sampaikan, kita nggak usah khawatir masalah baik atau buruk, gitu ya. Tidak semua kita punya kemampuan bicara yang sama, itu nggak masalah. Karena tidak ada firman Tuhan yang, oh hamba Tuhan ini bagus nih bawa firman Tuhan, hamba ini Tuhan nggak. Ya nggak juga sih. Setiap orang punya gaya sendiri-sendiri menyampaikan firman Tuhan, dan tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Yang ada adalah dipersiapkan atau sesuai nggak dengan firman Tuhan, gitu ya. Dan kita mempersiapkannya dengan cara tentukan tema dan topiknya. Setelah itu buat kerangkanya, dibagi menjadi 3 kerangkanya: pendahuluan, isinya, dan penutupnya. Penutupnya berupa penerapan sehingga di jemaat yang bisa membawa pulang sesuatu yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah sekarang itu hal yang kita lakukan untuk mempersiapkan semuanya. Nah ini ada 4 isi dalam sebuah khotbah yang diusahakan kita bisa, tentunya ini sekali lagi bukan suatu standar kaku, gitu ya. Sampaikan pesan tertentu yang sifatnya konseptual, sesuatu yang doktrin. Ada selipkan sedikit atau berapa banyak sesuatu yang sifatnya doktrin. Dan yang kedua adalah berikan penjelasan, berikan ayat-ayat pendukungnya, gitu. Dan terus kasih peneguhan dengan ayat tambahan atau kesaksian, dan berikan penerapan supaya orang bisa membawa pulang sesuatu untuk mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, terus hal-hal yang sering harus kita perhatikan sekarang, seringkali ada beberapa kejadian ekses atau kejadian-kejadian buruk, bukan kejadian buruk ya, sesuatu yang kita harus perhatikan untuk menjadi koreksi, untuk menjadi sesuatu meningkatkan kualitas pemberitaan firman Tuhan. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah topik yang tidak dikuasai atau tidak relevan. Nah, ini harus hati-hati. Misalnya kalau sekarang di YouTube ya, YouTube banyak orang yang membahas mengenai bahasa roh. Nah, kalau orang itu tidak mengalami bahasa roh, maka dia tidak pantas membahas hal itu. Ngerti maksudnya gitu ya? Jadi, ini hal yang harus diperhatikan, bahwa topik yang dibahas itu harus relevan dan berhubungan dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Misalnya kayak Papa tidak pernah membahas masalah pelayanan malaikat. Gitu ya. Kita masalah dunia roh, pelayanan malaikat dari dulu saya nggak pernah bahas, Pak. Walaupun kalau kita mau pelajari bisa, gitu loh. Tapi itu bukan bagian kita, alam roh itu bukan bagian saya, gitu. Jadi kita harus mengerti seperti itu, gitu ya. Atau misalnya Mama gitu membahas tentang menjadi pemuda yang tangguh, kan nggak relevan, gitu ya. Itu contohnya misalnya gitu. Jadi kita harus membahas sesuatu yang memang harusnya menjadi istri yang baik. Ya, misalnya kayak gitu ya. Gitu, maksudnya gitu. Memang ada dalam firman Tuhan bagian-bagian penjelasan firman Tuhan yang dijelaskan tanpa dialami. Misalnya akhir zaman. Kalau akhir zaman memang orang tidak mengalaminya, tapi dia akan jelaskan. Gitu ya. Tapi ada bagian firman Tuhan yang hanya bisa dijelaskan apabila orang itu mengalami. Contohnya tadi bahasa roh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Papa nonton di YouTube orang menjelaskan bahasa roh, pertanyaannya sederhana. Dia pernah mengalami nggak?
Kalau dia nggak pernah ngalami, ya udah penjelasannya berarti nggak karu-karuan. Pasti begitu gitu, secara sederhana. Jadi yang pertama adalah itu menjadi sesuatu harus relevan dengan diri kita. Gitu. Seorang, misalnya Cici tidak bisa menjelaskan tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Tentunya kan nggak mungkin, orang dia belum nikah. Ya, gitu kan? Ngerti ya maksudnya ya? Itu contohnya gitu ya. Jadi itu yang harus kita sampaikan adalah sesuatu yang berhubungan dengan relevan dengan diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah ekses yang sering terjadi adalah pembahasan yang melebar. Pembahasan yang melebar gini, dari pertama tuh kita udah tentukan fokus temanya supaya fokus ya. Cuman kadang-kadang pembahasan itu terlalu melebar dalam arti kata gini. Misalnya Bapak ambil contoh sederhana apa ya? Kasih ide dong. Kasih ide dong. Misalnya gini. Apa sih namanya? Apa ya? Kunci mendapatkan mujizat misalnya gitu ya. Ini sembarangan aja. Ini misalnya gitu ya, ada orang khotbah kunci mendapatkan mujizat gitu ya. Terus dia ngambil cerita misalnya apa ya? Apa yang cerita di Alkitab tentang mujizat? Perempuan sakit pendarahan misalnya gitu ya. Anggaplah perempuan itu kan cerita yang biasa banget gitu kan. Terus kemudian dijelaskan. Pertama adalah datang kepada Yesus. Terus ngomong soal datang pada Yesus, kenapa itu Yesus, kita harus datang pada Yesus, karena Yesuslah pembawa mujizat dan segala macam. Akhirnya kita harus datang pada Yesus. Terus yang kedua adalah menghampiri Yesus. Waktu dia cerita tentang datang kepada Yesus, maka kemudian dia menekankan, nah salah satu datang kepada Yesus adalah kita berdoa setiap hari, kita ke gereja misalnya gitu ya. Terus yang kedua, langkah yang kedua adalah menjamah jubah Yesus misalnya gitu ya. Ini misalnya aja, menjamah jubah Yesus. Kemudian dia jelaskan, cara menjamah jubah Yesus adalah dengan cara kita begini. Terus yang ketiga misalnya dia memberikan kesaksian waktu Yesus bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Dia datang dengan gemetar dan mengaku. Berarti supaya kita mendapat mujizat, langkah ketiga adalah kita memberi kesaksian. Nah, itu sebenarnya sepertinya sederhana, tapi akibatnya langkah 1 punya penerapan sendiri, langkah 2 punya penerapan sendiri, langkah 3 punya penerapan sendiri, langkah nanti yang keempat punya penerapan sendiri. Dan waktu selesai pulang, pendengar bingung yang mau diterapkan yang mana. Ngerti maksudnya gitu ya? Jadi ini tiap-tiap langkah punya penerapan sendiri-sendiri. Satu penerapannya adalah berdoa, satu penerapannya adalah menjamah jubah Yesus, satu penerapannya adalah memberi kesaksian, misalnya gitu contohnya, gitu ya. Nah itu satu topik yang sebenarnya seperti sederhana, tapi malah jadi melebar kemana-mana yang membuat orang bingung. Gitu. Misalnya cerita Sakius, gitu ya. Judulnya ganti, jangan mujizat. Judulnya apa ya? Apa ya judulnya? Kasih ide dong. Judulnya apa? Misalnya apa ya? Pertolongan di waktu susah misalnya gitu ya. Anggaplah begitu ya. Ceritanya Sakius nih. Pertama kali dari ngambil cerita Sakius adalah Sakius mencari Yesus, ingin melihat tentang Yesus. Gitu. Dia jelaskan ingin melihat tentang Yesus dan penerapannya adalah mari setiap hari Anda dan saya bersekutu dengan Tuhan misalnya begitu ya. Carilah Tuhan setiap saat. Nah, terus langkah yang kedua adalah dia pada saat orang banyak dia tidak menyerah. Dia berusaha naik ke pohon ara. Jadi yang kedua adalah jangan menyerah. Padahal jangan menyerah sendiri itu bisa jadi satu topik yang sangat panjang kalau mau dijelaskan. Gitu. Terus yang ketiga, apa sih namanya yang dilakukan Sakius apa? Waktu Yesus melihatnya, Yesus bilang kepada Sakius, turun, aku menginap di rumahmu. Dan dia bilang harus mengundang Yesus di dalam rumah. Ya, biasakan membuat mesbah keluarga. Topiknya mesbah keluarga. Gitu, ngerti maksudnya ya? Jadi dari satu topik yang dia maksudkan tentang pertolongan, akhirnya keluar menjadi masalah mesbah keluarga, mengenai masalah jangan menyerah. Itu tidak salah sebenarnya. Tapi terlalu lebar. Yang membuat orang menjadi bingung apa yang harus diterapkan. Jelas ya? Jadi itu yang hal yang kedua yang perlu diperhatikan, yaitu yang terlalu melebar. Terlalu pembahasan yang melebar. Yang ketiga adalah pemilihan kata, bahasa asing, dan durasi. Ini sebenarnya, pemilihan kata tuh maksudnya begini. Pemilihan kata bukan berarti kita harus memilih kata-kata yang sulit-sulit, yang berat-berat, enggak gitu ya, bukan itu. Bahkan dengan kata-kata yang sederhana, yang praktis, yang orang lebih cerdas itu lebih bagus. Cuman arti pemilihan kata di sini adalah kita menyampaikan yang perlu kita sampaikan. Jangan ngomong sesuatu yang tidak perlu kita ngomong. Gitu, karena itu nanti melemahkan inti pembicaraan yang sedang kita sampaikan. Gitu ya. Jadi itu berpengaruh. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya, sebenarnya khotbah yang pas itu berapa menit? Sebenarnya tidak ada jawabannya. Karena tergantung isi yang sedang kita sampaikan. Kalau isinya panjang, tentunya kita harus memberikan waktu lebih banyak.
Tapi kalau isinya sederhana, jangan dipanjang-panjangin gitu loh maksudnya. Gitu. Orang nanti malahan menjadi sesuatu yang dia tidak menangkap intinya. Gitu. Terus yang kedua adalah kata-kata asing. Kata-kata asing di sini bahasa Inggris, bahasa Ibrani, itu sebenarnya kita bisa gunakan apabila itu menguatkan isi khotbah. Bukan untuk gaya-gayaan ya. Jadi itu bukan untuk gaya-gayaan. Jadi bukan kalau kita kompetisi pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani atau bahasa Inggris tidak perlu kalau memang tidak perlu. Tapi kalau memang perlu itu menekankan memberi pengertian lebih dalam sebuah firman Tuhan, itu boleh digunakan. Gitu ya. Tapi itu bukan untuk gaya ya. Bukan jadi tren, bukan untuk gaya. Yang ketiga tentunya tadi durasi. Jadi firman Tuhan yang sesuai dengan topiknya, kalau bisa disampaikan 10 menit, sampaikan 10 menit. Perlu disampaikan setengah jam, sampaikan setengah jam. Perlu lebih panjang, silahkan disampaikan. Tapi yang penting jangan menyampaikan sesuatu yang panjang, tapi isinya cuma sederhana. Gitu. Nanti itu melemahkan isinya, malah isinya orang nggak nangkap. Nah, ini 3 hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita menyampaikan firman Tuhan. Kita sudah persiapan dengan baik, kita sudah berdoa, kita sudah menguasai materi dengan baik, kita sudah buat kerangkanya. Perhatikan 3 hal ini. Gitu. Pastikan bahwa itu relevan, jangan coba-coba membahas yang kita tidak kuasai atau yang kita tidak hidup di dalamnya. Gitu. Karena orang pasti tahu. Kalau kita belajar misalnya, oh mari kita belajar tentang mengampuni. Tapi kita orangnya suka sakit hati, gampang nyimpen misalnya gitu ya. Itu lambat atau cepat orang akan tahu kalau firman Tuhan itu tidak relevan dengan kita dan itu melemahkan kita. Gitu ya. Kita menyampaikan tentang hal bersyukur, tapi orang tuh bisa tahu kalau orang ini suka ngomel misalnya gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi sampaikan sesuatu yang relevan. Yang ada sesuatu dengan kita dan tentunya tidak melebar dan perhatikan pemilihan kata, waktu, durasi yang disampaikan. Intinya seperti itu. Nah, sebagai penutup, nah seperti ini Papa buat latar belakang itu sebenarnya udah buat seperti kerangka. Gitu ya. Dan penutupnya adalah sebagai penutup adalah ya, dalam firman Tuhan dikatakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Cek and recheck. Karena itu Papa suka membuat direkam seperti ini. Waktu dulu kita masih pelayanan, itu masih pakai kaset, Pak. Kaset itu udah berapa lama rusak pitanya. Waduh, saya bilang, itu saya pengen dengar lagi gitu loh. Jadi itu menjadi sarana untuk cek dan recheck buat diri kita sendiri. Gitu. Dan tentunya tadi bisa disampaikan ke generasi berikutnya. Gitu. Jadi itu salah satu sarana untuk memeriksa ulang apa yang sedang kita sampaikan. Tidak ada pemberitaan firman Tuhan yang sempurna. Gitu ya. Jadi tidak usah takut memulai sesuatu, tidak usah takut mencoba sesuatu. Tidak ada yang membilang kita salah atau benar. Yang paling sesuai firman Tuhan atau dipersiapkan. Yang penting itu, gitu loh. Tiap-tiap orang punya gaya bicara sendiri-sendiri, punya kemampuan bicara yang berbeda-beda dan itu tidak masalah. Gitu. Yang penting kita memeriksa ulang untuk meningkatkan diri kita. Gitu ya. Terus berikutnya adalah ya, tentunya terus belajar dan berlatih. Karena ini bukan sesuatu hal yang mudah. Nah, berikutnya adalah variasi jenis dan topik. Nah, ini membuat kita semakin terampil. Ada saat-saat mungkin kita harus ngomong topik yang sangat sederhana, yang hanya 2-3 menit. Mungkin ada saat-saat kita harus mencoba menantang diri kita, saya mau bahas topik yang lebih mendalam nih. Gitu. Nah, itu membuat satu bentuk latihan. Coba berbagai macam topik, tapi tentunya dengan satu kondisi bahwa itu tetap relevan dengan kita. Gitu ya, tetap relevan. Coba bicara soal keluarga. Coba bicara soal menghadapi satu masalah. Coba bicara soal puasa doa. Coba bicara soal topik-topik yang lain yang membuat kita menjadi sangat bervariasi dan itu menantang diri kita meningkatkan kemampuan kita. Gitu kan? Variasikan jenis topik dan juga jenis khotbah. Jenis khotbah tuh gini. Sebenarnya kalau yang sekolah Alkitab mungkin Pak Jimmy lebih tahu. Yang sekolah Alkitab ada pelajaran khusus tentang bawa firman Tuhan, Pak. Jadi ada materi khusus tentang cara bawa firman Tuhan. Dan secara umum mereka membagi 2 macam bentuk pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama adalah namanya Papa Anda tahu. Bentuk yang pertama adalah dia ngambil satu perikop, terus satu-satu bagian diterangkan. Gitu, dengan tentunya ayat-ayat pendukung. Ya, itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah dia mengambil satu topik tertentu, tidak ada perikopnya. Gitu. Terus dia mengambil ayat dari mana-mana untuk menjelaskan topik itu. Misalnya contohnya yang Papa pernah buat kekudusan. Gitu ya. Itu kita ngambil ngambil ayat dari mana-mana tentang satu topik itu. Nah, ini kita bisa coba. Bahkan waktu dulu tuh di Bandung pernah ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan gaya di mana dia menjelaskan sesuatu yang buruk. Misalnya gini,
Bang Ferry. Dia menjelaskan firman Tuhan bagaimana supaya kita tidak diberkati. Iya, gitu. Yang pertama bisa dijelaskan hidup dalam dosa. Dia jelaskan kalau kita hidup di dalam dosa kita pasti tidak diberkati. Gitu. Yang kedua dia jelaskan tentang apa? Nanti di terakhir dia simpulkan. Jadi kalau Anda mau diberkati, jangan lakukan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 jangan lakukan kalau Anda pengen diberkati. Nah itu salah satu bentuk gaya jenis khotbah tertentu. Dan itu membentuk satu variasi latihan tertentu tentang gaya penyampaian firman Tuhan. Gitu ya. Jadi variasikan jenis khotbah dan topiknya. Oke. Dan satu lagi yang terakhir adalah tentunya di atas semuanya adalah ini bukan soal orang ngomong, tapi soal Roh Kudus yang meneguhkan semuanya. Gitu ya. Dulu Papa punya teman di SMA 4. Waktu kita lulus, dia masuk sekolah Alkitab, gitu ya. Kemudian Papa Sudi dia masuk sekolah Alkitab. Orang ini nggak bisa ngomong, Pak. Orangnya gagap, orang takut ngomong. Terus sekali waktu dia berapa lama setelah di sekolah Alkitab, terus kita masih ketemu ngobrol sama dia. Terus dia cerita, pernah ada satu kali momen di sekolah Alkitab itu secara bergantian mereka pas mata pelajaran, mata kuliah menyampaikan firman Tuhan. Dia kebagian, gitu. Terus Papa tanya, terus kamu ngapain? Terus dia bilang 3 hari saya puasa, dia bilang gitu. Dan terus pada waktu dia menyampaikan dia dapat nilai yang bagus, gitu ya. Saya bilang itu semua bukan semata-mata kita. Dalam Paulus katakan yang kusampaikan bukan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi keyakinan akan kekuatan Roh. Ya, terlebih dari semuanya sebenarnya firman Tuhan yang dijelaskan kepada orang yang orang bawa pulang itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Dan itu yang terlebih penting sebenarnya. Kita mau ngomong segimana pinternya, kita mau segimana jagonya menjelaskan firman Tuhan, orang hanya akan terhibur saja kalau tanpa Roh Kudus. Tapi kalau ada Roh Kudus, maka pada saat dia pulang dan beberapa lama pada saat dia memerlukan, firman Tuhan itu keluar dan muncul dan menguatkan dia. Itu yang lebih penting. Itulah bedanya firman Tuhan dengan ceramah. Ceramah-ceramah umum, ceramah-ceramah tentang motivator-motivator itu beda. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang meneguhkan firman Tuhan itu. Jelas? Ini secara garis besar tentang apa yang harus kita lakukan pada saat kita menyampaikan firman Tuhan. Dan waktu Musa dipanggil Tuhan, Musa bilang, aku tidak bisa berkata-kata. Terus Tuhan bilang, siapa yang menciptakan lidah? Aku akan mengajari kamu cara menyampaikan firman Tuhan, cara berkata-kata. Gitu. Jadi semuanya adalah pekerjaan Tuhan yang melakukan semuanya. Jelas ya? Kita lihat beberapa ayat terakhir di dalam Markus 16 ayat 20. Siapa udah dapat? Cici bacain lagi boleh? Markus berapa? 16 ayat 20. Mami ya. Boleh, Mami boleh. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Iya. Intinya adalah setiap firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan itu teguhkan. Satu ayat lagi, Matius 24 ayat 35. Udah ketemu? Silahkan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Iya, itu yang penting. Jadi itulah yang kalau nasihat, perkataan-perkataan manusia itu bisa hilang, bisa lenyap, tapi firman Tuhan itu tinggal tetap selama-lamanya. Karena itu kita perlu mengadakan Roh Kudus, dan firman Tuhan katakan, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jelas ya? Nah, dari sini semua kita dengan kondisi kita masing-masing. Di sini ada Pak Jimmy yang sudah sangat pengalaman dalam pelayanan, ada Mama, ada Cici, ada Papa. Semua kita harus belajar. Semua kita harus belajar menyampaikan firman Tuhan dengan cara kita masing-masing. Yang penting sampaikan firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, sampaikan firman Tuhan yang kita persiapkan. Gitu. Dan persiapannya adalah bagi. Menjadi tujuannya apa kita mengambil topik itu, isi khotbahnya kita bagi menjadi pendahuluan, isi dan penutupnya. Dan perhatikan, jangan sampai itu sesuatu yang tidak relevan. Jangan ngomong sesuatu yang tidak perlu diomongin. Gitu. Dan pemilihan kata-kata asing kalau tidak perlu, tidak usah. Gitu ya. Batasi pembicaraan supaya jangan melebar kemana-mana. Yang penting itu. Dan ingat selalu bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Mari melatih diri dan andalkan Roh Kudus dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Dan Tuhan berjanji meneguhkan setiap firman Tuhan yang disampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dan langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tinggal tetap selama-lamanya. Oke?